empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam kesetaraan sosial untuk seluruh warga Karang Taruna. Perkenalkan, nama saya Dodi Anwar, Ketua Karang Taruna Kelurahan Sekejati periode 2020-2025. Keseharian saya kerja di Kelurahan Sekejati dan keseharian lainnya melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti hobi saya bermain futsal dan sepak bola, juga mendengarkan musik. Untuk Karang Taruna Kelurahan Sekejati, kita bersekretariat di sini, di kantor Kelurahan Sekejati. Jumlah pengurus Karang Taruna Kelurahan Sekejati sebanyak 30 orang. Dan kita juga memiliki Karang Taruna unit kerja atau yang disebut Karang Taruna RW. Itu jumlahnya 14 RW, tetapi memang tidak semua unit kerja kita bentuk, hanya beberapa unit kerja saja, beberapa RW, karena memang beberapa RW ada kendala teknis di lapangan. Kemudian Karang Taruna Kelurahan Sekejati ini per periode 2020-2025 itu mempunyai nama Karang Taruna Mandiri Sajati, yang mempunyai filosofi yaitu mandirinya harus sejati atau sejatinya harus mandiri, yang memang dulu adalah Karang Taruna Hangrung Kebi di zaman para senior saya seperti Kang Wawan, Pak Deden, yang memiliki filosofi atau arti dari bahasa Sanskerta itu, yaitu artinya pembela tanah air. Tetapi pada tahun 2020-2025 kita sepakat pengurus berubah untuk menjadi Karang Taruna Mandiri Sajati. Untuk memulai berorganisasi di Karang Taruna, waktu itu berawal dari kegiatan di lapangan. Saya melihat ada kegiatan rekreasi dan organisasi itu ataupun olahraga di lapangan, kesenian ya pada saat itu. Saya menarik pada saat itu, tepatnya di wilayah Kelurahan Sekejati, mengadakan acara peringatan Hari Jadi Kota Bandung dan HUT RI kalau tidak salah pada waktu itu. Nah, pada saat itu saya tertarik melihat beberapa panitia dan kepengurusannya. Saya berbincang-bincang, pada akhirnya saya pun ditawarin untuk menjadi suatu pengurus Karang Taruna Kelurahan yang memang dalam kegiatan-kegiatan Karang Taruna banyak sekali hal yang bermanfaat dan bersosial, dan itu alhamdulillah tertanam dalam basic saya sehingga saya tertarik dan gabung pada tahun 2017 di Karang Taruna Kelurahan Sekejati. Sampai saat ini saya telah menjabat sebagai ketua untuk 5 tahun ke depan. Kenapa saya memilih untuk organisasi di Karang Taruna? Ya jelas, Karang Taruna adalah lembaga sosial yang dibentuk oleh pemerintah dan juga lembaga sebagai infrastruktur sosial pemerintah. Yang saya bikin tertarik di Karang Taruna dan bukan di organisasi lain, karena memang Karang Taruna ini mempunyai ruh, mempunyai jiwa, yaitu jiwa sosial, dimana kalau kita aplikasikan, implementasikan di wilayah, di masyarakat, ini adalah suatu kegiatan yang memang melekat dengan kegiatan sehari-hari di Karang Taruna ini, seperti halnya kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu masyarakat. Sehingga pada saat itu saya lebih tertarik untuk terjun di Karang Taruna karena memang tadi saya punya basic sosial juga, punya basic ingin sekali bisa membantu masyarakat yang memang mempunyai permasalahan sosial. Ya mungkin dengan saya masuk Karang Taruna setidaknya mungkin bisa membantu atau mengurangi permasalahan sosial di kewilayahan, sehingga saya memutuskan saya memilih di Karang Taruna. Itu. Untuk program Karang Taruna Kelurahan Sekejati untuk tahun 2020-2025, kita tahun 2020 sudah melaksanakan beberapa kegiatan seperti pelatihan-pelatihan UMKM, pelatihan web, kemudian sosialisasi TTG, sosialisasi pengolahan sampah,
pendataan PMKS dan juga sosialisasi PMKS, ada bulan bakti Karang Taruna juga, tetapi beberapa program kita tercancel karena masalah COVID-19 sehingga kita alihkan pada tahun 2021, yaitu program kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah kegiatan keagamaan, yaitu melaksanakan peringatan Hari Isra Miraj, yaitu melaksanakan tablik akbar kita sudah laksanakan, dan beberapa program kegiatan lainnya yang belum terlaksana atau belum terrealisasi itu banyak sekali. Salah satunya yang terdekat ini tanggal 1 Juni kita sudah mempersiapkan konsep, yaitu akan melaksanakan kegiatan seminar kebangsaan dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila ya. Kegiatan itu kita akan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder di Kelurahan Sekejati, dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Ormas, OKP, LPM, PKK. Kita akan jadikan satu bagaimana dalam kegiatan tersebut memberikan efek, memberikan dampak ya, khususnya untuk para pemuda-pemudi supaya pemuda dan generasi muda ini di wilayah Kelurahan Sekejati bisa memahami tentang Pancasila atau setidaknya bisa mengaplikasikan bagaimana menerapkan ideologi Pancasila di kewilayahan atau di masyarakat. Dan juga banyak program lainnya yang belum terlaksanakan seperti pelatihan-pelatihan public speaking yang ini menjadi program unggulan juga selain pelatihan web, dan juga ada juga pelatihan urban farming, melaksanakan urban farming juga. Kemudian ada juga rekreasi seperti peringatan Hari Besar Nasional, yaitu HUT RI dan juga Hari Jadi Kota Bandung. Dan yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kecamatan Buah Batu umumnya, yaitu akan melaksanakan pagelaran seni budaya. Kita akan melaksanakan Pasanggiri Pencaksilat, Pasanggiri Jaipongan, dan juga lomba karnaval. Seumpama memang COVID-19 tahun ini beres. Kalau memang tidak beres, kita akan undur ke tahun depan. Mungkin itu untuk program kerja Karang Taruna Kelurahan Sekejati. Untuk kesulitan menjadi ketua Karang Taruna Kelurahan Sekejati dan mengelola organisasi Karang Taruna Kelurahan sebagai ketua tentu banyak ya. Yang pertama, sebagai ketua itu sangat sulit ketika menyatukan beda persepsi, beda pendapat menjadi suatu keputusan atau kebijakan. Itu terkadang sangat sulit ya, bagaimana harus mengambil keputusan itu di tengah-tengah perbedaan pendapat antar pengurus. Tetapi ya memang alhamdulillah karena berdasarkan musyawarah dan mufakat itu bisa dalam menjalankannya mengambil suatu keputusan. Kemudian kesulitan lainnya bagaimana mempersatukan seluruh warga Karang Taruna sekelurahan yang memang sangat banyak ya, ada 14 RW dan masing-masing RW itu mencapai ratusan warga Karang Taruna, sehingga kami sangat sulit sekali untuk semua RW terjangkau ataupun semua RW terangkul karena memang ada beberapa teknis komunikasi dan koordinasi di lapangan, sehingga sangat sulit bagaimana mengelola Karang Taruna di kewilayahan ini. Kemudian kesulitan lainnya yaitu biasanya kita dalam menjalankan program kerja dengan terbentur anggaran APBD yang memang kita sudah canangkan, kita sudah programkan pada waktu tertentu, tetapi tidak sesuai dengan realisasi anggaran atau turunnya anggaran pada tanggal itu, sehingga kita harus menunda ataupun terkadang kita harus mencari dana talang supaya tepat melaksanakan program itu sesuai dengan jadwal. Paling itu sih beberapa kesulitan untuk mengelola organisasi Karang Taruna dan sebagai ketua juga ya. Karang Taruna tadi saya sudah sampaikan bahwa kita adalah infrastruktur sosial pemerintah atau jembatan sosial pemerintah, di mana sebagai penyambung pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat atau di kewilayahan. Nah, peran dan fungsi kita sangat jelas sebagai Karang Taruna, yaitu bergerak di bidang sosial. Contohnya banyak sekali kegiatan Karang Taruna atau pengurus Karang Taruna yang melaksanakan kegiatan-kegiatan di kewilayahan menyangkut dengan permasalahan-permasalahan sosial. Di antaranya satu yang sudah memang jadi permasalahan sehari-hari, yaitu permasalahan
pendidikan ya, pendidikan dan juga kesehatan. Banyak sekali warga masyarakat khususnya Kelurahan Sekejati yang mengalami kendala ya, salah satunya dalam pendidikan, yaitu seperti halnya putus sekolah sampai akhirnya tidak melanjutkan sekolah karena terbentur biaya. Kemudian banyak juga yang sudah selesai melaksanakan sekolah tetapi tidak bisa menebus ijazahnya karena sekolah di swasta, yang pada akhirnya ijazah dalam tanda kutip ditahan di sekolah. Nah, pada saat itu Karang Taruna kita sudah berperan, yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai advokasi sosial atau pendampingan ya. Kita mengambil ijazah yang tertahan di sekolah khusus Kota Bandung karena memang tidak boleh menahan ijazah. Jadi kita melakukan advokasi pendampingan untuk sekolah bahwasannya bagaimana siswa ini mendapatkan haknya sebagai pelajar, kemudian selesai dan harus melakukan ijazah dengan melalui program pembebasan ijazah, sehingga kita alhamdulillah beberapa sekolahan atau beberapa siswa kita ambil ijazahnya itu melalui pendidikan. Kemudian kita bekerja sama dengan salah satu penyelenggara paket A, B dan juga C, itu untuk melaksanakan sekolah lanjutan ya, yang putus sekolah SMP, SMA. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama, dan pada tahun ini juga kita ada kurang lebih 8 orang untuk siap mengikuti program paket B sama paket C khusus warga Karang Taruna Kelurahan Sekejati. Kemudian untuk kesehatan, masalah kesehatan, kita Karang Taruna juga tidak terlalu sering tetapi banyak menemukan kasus-kasus seperti dalam hal rumah sakit ya, atau ketika saat bermasalah dengan rumah sakit bersama dengan kesehatan yang tidak mempunyai BPJS, dan peran kita sebagai Karang Taruna di sana itu hadir untuk apa? Sama membantu menyandingkan program Kota Bandung, Bapak Wali Kota Bandung dengan Karang Taruna, bagaimana supaya masyarakat ini terbebas dari permasalahan kesehatan, yaitu dengan tidak memiliki BPJS, bagaimana supaya dapat memiliki BPJS, salah satunya BPJS UHC ya. Yang ini program pemerintah. Nah, kita bantu advokasi, kita bantu prosedurnya, mekanismenya kita tempuh sehingga warga ini bisa dapat memiliki ya kartu BPJS, sehingga tidak ada lagi masalah tentang bagaimana cara menangani ke rumah sakit ataupun dengan kesehatannya. Itu saya rasa peran Karang Taruna di masyarakat, selain kegiatan-kegiatan yang memang sosial, kerja bakti dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya, kita selalu hadir alhamdulillah di masyarakat. Kalau bicara tentang momen yang tidak terlupakan atau mungkin kesan pada saat organisasi Karang Taruna ini, ya jelas itu bahwa bagaimana sangat sulitnya kita untuk menyatukan seluruh warga Karang Taruna yang memang berbeda pendapat ya, berbeda pandangan, berbeda persepsi, sehingga bisa menjadikan suatu keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan program. Kemudian yang memang tidak akan terlupakan menjadi pengurus Karang Taruna Kelurahan Sekejati itu pada saat memulai terjun di Karang Taruna. Pada saat itu ketika kita akan menyelenggarakan suatu kegiatan, kemudian dalam setiap kegiatan itu kita sering sekali mengumandangkan lagu Mars Karang Taruna ya. Nah, pada saat itu karena saya pun masih belum bisa menghafal lagu Mas Karang Taruna, sehingga tepat pada saat itu saya berdiri di panggung menyanyikan sebuah lagu, itu banyak kesalahan. Ini tuh salah satunya yang memang tidak akan pernah terlupakan karena memang saya baru memulai pada saat berorganisasi di Karang Taruna. Selebihnya sudah. Kalau berbicara prestasi atau hal yang belum tercapai di organisasi Karang Taruna, saya rasa banyak untuk Karang Taruna Kelurahan Sekejati. Karena kenapa? Saya baru menjabat sebagai ketua yaitu pada tahun 2018-2019 karena meneruskan ketua yang lama karena berhenti di tengah jalan. Kemudian tahun ini baru menginjak 1 tahun 2020. Tentunya banyak PR dan hal-hal yang belum saya capai karena memang kita tahu klasifikasi Karang Taruna banyak ya, yaitu ada tumbuh, ada berkembang,
ada juga percontohan. Saat ini kalau bisa dibicarakan, kita Karang Taruna baru tumbuh Kelurahan Sekejati ini, sehingga banyak hal yang belum tercapai. Salah satunya ya saya ingin sekali di tahun 2021 itu bisa mengikuti Karang Taruna berprestasi ya. Makanya tahun 2020 dan 2021 ini kita sedang berusaha menyiapkan administrasi, menyiapkan hal-hal yang memang diperlukan dalam mengikuti program Karang Taruna berprestasi. Kemudian hal yang belum tercapai itu tadi bagaimana bisa menyatukan ke 14 RW ini dan membentuk unit kerja di setiap RW, sehingga 14 RW ini kita bisa kelola, 14 unit kerja bisa koordinasi, bisa ada komunikasi. Ini yang belum kita tercapai terus terang saja karena memang ada beberapa kendala masalah di lapangan. Jadi dua hal ini selain kepengurusan unit kerja semua RW dan juga program-program yang memang Karang Taruna berprestasi yang belum kita mengikuti, itu yang ingin saya lakukan yang belum tercapai maksudnya. Selebihnya kegiatan-kegiatan alhamdulillah kita sudah berjalan dengan lancar. Untuk pesan ya, saya selaku Ketua Karang Taruna Kelurahan Sekejati, sebagai pemuda juga, sebagai warga Karang Taruna juga di wilayah, bahwa kita saat ini yang memang generasi muda kita tahu adalah sebagai generasi penerus bangsa, yang artinya kita harus betul-betul memanfaatkan waktu kita sebelum waktu yang memanfaatkan kita. Yang artinya bagaimana cara menggunakan waktu kita dalam keseharian kita pergunakan dengan sebaik-baiknya yang memang untuk bermanfaat ya. Terutama untuk Karang Taruna, bagaimana kita menghabiskan waktu kita selain untuk urusan pribadi, keluarga, dan pastinya bagaimana cara kita mengaplikasikan kemampuan kita di organisasi Karang Taruna ini untuk kepentingan masyarakat dalam menangani permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan di wilayah. Itu Karang Taruna adalah tugasnya sebagai garda terdepan untuk membangun wilayah, membangun negara supaya lebih baik lagi. Yang artinya atau garis besarnya bahwa bagaimana hidup kita sebagai generasi muda agar dapat bermanfaat untuk masyarakat. Just to find somewhere